No daging. middle ground. Bagaimana saya bisa tahu destiny saya? Oh ya, Waduh, saya nggak tahu ini saya mau kemana tujuannya. suruh nutup perusahaan, meninggalkan Surabaya. Shalom Kingdom People. Senang sekali hari ini kita kembali di dalam program Kingdom Insight, His Gift for You. Saya percaya bahwa Anda selalu menanti-nantikan program ini, dan hari ini adalah sebuah episode yang sangat spesial sekali, yang saya yakin Anda juga akan diberkati melalui perbincangan yang ringan, obrolan yang santai, tapi melalui perbincangan ini kita menghadirkan kingdom driven value. Selalu ada nilai dan ada hadiah dari Sang Raja untuk Anda dan saya. Dan tentunya hari ini seperti saya sampaikan tadi bahwa kita akan berbincang dengan seorang yang sangat spesial, yang kita semua sangat menghargai. Beliau adalah seorang bapak yang hebat, seorang suami yang luar biasa, seorang guru, seorang mentor, seorang pemimpin bagi kita semuanya. Dan kita sambut sama-sama pagi hari ini adalah Bapak Pendeta Timotius Arifin. Bapak Pendeta Timotius Arifin, selamat sejahtera bagi kita semuanya. Shalom Roy dan Iya. semua yang mendengarkan ini. Saya panggil Om Arifin aja supaya lebih enak gitu ya, lebih santai. Oleh Dan terima kasih Om Arifin sudah bersedia hadir dan bisa bersama-sama di dalam perbincangan Kingdom Insight kita pada hari ini. untuk bertemu kamu saya rapid test dulu loh di Bali. Ya, hari ini kita akan memperbincangkan sesuatu yang sangat spesial. Ya, jadi seperti yang ada di dalam moto gereja kita, yaitu we help you to fulfill your destiny. Oke. Jadi hari ini kita akan memperbincangkan hal itu secara ringkas dan secara santai, tapi saya percaya bahwa perbincangan ini juga akan menjadi berkat bagi rekan-rekan semuanya yang melihat dan yang akan menyaksikan tayangan ini. Mungkin saya ingin berbincang-bincang dengan Om Arifin, apakah setiap orang itu selalu memiliki destiny? Oke, kita terangkan dulu apa destiny. Destiny kan dari destination, tapi tentang hidup ya. Iya. Saya sudah keliling banyak orang nggak tahu tujuan hidupnya dan purpose-nya itu nggak tahu. Iya. Jadi hidup itu nomor satu harus tahu tujuan hidupnya apa. Ada banyak orang berkata tujuan hidup saya kebahagiaan dan sukses. Iya. Kan itu banyak orang frustrasi. Dengan jelas sekali God-man, Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu sempurna. Iya. Sama seperti Bapakmu sempurna. Ya iya. toh? Kesempurnaan dan kemuliaan. Saya ada villa di samping rice field, samping sawah. Bagaimana bisa membuat yaitu padi itu bisa berderet rapi begitu? Pernah perhatikan Pak Roy? Gimana caranya? Ya, dulu ada orang yaitu ya biasa dia tidak pernah di sawah, dia KKN di satu desa, Ya. dia nanam dan apa yang terjadi? Dia nanamnya maju ke depan toh. Jadi ketika itu jadi bengkok-bengkok tidak karuan. Jadi tidak beraturan. Sebetulnya begini. Nomor satu ditaruh dulu ujung sana, Iya. nanamnya mundur. Jadi fokusnya tetap kepada ujung Ya. yang sudah ditaruh di Tuhan depan mengatakan ini ya. begini, akulah Tuhan ya yang memberitahu yang akhir dari awalnya. Kita harus tahu tujuan akhir kita. Secara umum, destiny setiap orang adalah menjadi seperti Kristus. To be like Christ. To be like Christ. Tapi kalau ada calling itu ada yang sesuatu yang khas. Tapi yang secara umum tujuan hidup manusia adalah menjadi sempurna. Ya. Ya, itu Antichrist 666, Kristus waktu di bumi 777. Oke.
Setelah kembali ke surga ya 888. Ya manusia ada begitu. Jadi pertama ada manusia yang fasik lah, rendah itu. Tapi yang rata-rata cuma ya manusia jasmani. Lalu manusia rohani, lalu manusia ilahi. Iya. Karena itu untuk menyatakan tujuan hidup saya, nomor telepon saya, mobil saya semua 777. Sama semua Om ya, seragam semua Ya, ya. to be like Christ. Setelah tahu tujuan hidupnya, kalau ada masalah apapun, itu membuat saya tahu saya sedang dibentuk menjadi seperti Kristus. Enak. Jadi kalau ada orang menjengkelkan, saya diajar sabar. Kalau dianiaya, tahan uji, kan gitu. Karena kita sudah bisa melihat apa yang ada di depan kita, yang tujuan penting kita. itu destiny. Nah, kalau calling itu lain lagi, yang we help you to fulfill your destiny. Beda lagi Om ya antara destiny dengan calling ya. Ada secara khusus, ya toh. Destiny itu setiap orang. Jadi kalau orang tuh menilai suksesnya dunia sudah masuk ke gereja. Kan tuh banyak orang frustasi. Bahkan falsafahnya jadi nggak karu-karuan. Yang penting berhasil. Karena itu tujuan manusia kan to be fruitful, bukan to be successful. Harus berbuah di dalam hidup kita ini. Iya, berbuah itu tujuannya, yaitu sempurna. Banyak kebatinan Jawa saja mencari apa? Sampurnaning urip, kehidupan yang sempurna. Cuma mereka tidak ada contohnya guru-gurunya. Kita kan ada Kristus. Kita ada patronnya, raja kita. Dan rohnya bisa kita terima. Dan kalau kita mengerti itu, hidup kita akan lurus. Saya mau cerita tentang calling ya. Sebagai contoh yang pernah ada di sini, Heriono Situmorang. Pak Heri waktu ketemu saya tanya dia, Heri, what is your dream? Dia berkata begini, Bapak, saya ini satu-satunya anggota keluarga yang terdampar di Indonesia. Saya ingin menggembalakan jemaat kembali di Frankfurt, Germany. Di Jerman. Ya, karena dia berbahasa Jerman dan keluarganya semua ada di sana. Lalu yang saya arahkan itu, tapi nomor satu saya ajarkan tentang kingdom theology pada dia, ajarkan bagaimana kita harus train orang. Lalu kita utus di mana Eri sekarang? Dia ada di Frankfurt. Di Jerman. Karena dia tahu itu tujuan hidupnya. Kesulitan apapun dia akan hadapi. Kalau kita sebagai orang tua, kita tidak bisa, yaitu terserah anak itu mau jadi apa, tidak bisa. Nah, contoh yang lain misalnya salah satu song leader kita paling bagus ya kan, Yosi Here. Yosi lulus dari Hillsong, lalu dia datang ke Bali. Saya tanya, Yos, what is your dream? Dia bilang, saya ini terpanggil untuk menggembalakan, tapi bukan di Indonesia, Pak. Di luar negeri. Padahal dia tadinya kan di Australia. Cuma juga bukan Australia. Ya oke. Nah, sekarang di mana dia? Dia ada di Orlando, Florida. Wow. Bukan kebetulan toh ya. Jadi saya kalau pemimpin lain, you help me to fulfill my vision. Sebagai bapak, I help you to fulfill your destiny. Sama seperti kalau saya ngarahkan Roy misalnya ya gitu. Jadi saya ingin anak-anak kita lebih dari kita. Itu baru betul. Nah sekarang yang biasanya jadi pertanyaan begini Om. Bagaimana saya bisa tahu destiny saya dan bagaimana saya bisa beroleh kemampuan untuk saya bisa sampai kepada destiny itu. Ini yang mungkin seringkali tidak kita pahami ya atau tidak kita sadari. Sehingga akhirnya pada waktu kita menjalani kehidupan ini ya ala kadarnya, ya pokoknya kita mengalir saja dan seterusnya. Karena mungkin kita tidak tahu destiny kita ini apa. Putra pertama daripada Yakub adalah Ruben. Ruben itu sebutan kebanggaan. See, a son. Ben, Ruben. Tapi dia tidak tahu tujuan hidupnya. Karena Abraham kepada Ishak misalnya, dia ceritakan. Keluarga kita ini dapat panggilan untuk jadi berkat bagi seluruh bangsa. Jadi hati-hati kalau milih istri loh. Ya, karena itu Ishak di luar kebiasaan baru sekitar 40 tahun baru dia menikah.
Iya. Karena dia menunggu yang dari Tuhan. Dan datanglah Rebeka, ya kan? Karena dia tahu keluarga dia punya Iya. satu calling untuk menurunkan nanti Mesias Iya. dan keturunan-keturunan yang berkualitas, karena mereka akan jadi berkat untuk seluruh dunia. Jadi jawabannya adalah you must know your Abraham. Kita perlu bapak jasmani, hubungan yang baik dengan bapak jasmani, karena kalau menghormati orang tua diberkati. Kedua, bapak rohani. Harus ada Kalau bapak bisa rohani. jadi satu ini. Iya, bapak jasmani dan bapak rohani. Iya, itu harus jadi satu. Seperti keluarga Pak Andrian kan bapaknya ya bapak rohaninya gitu. Iya. Lalu ada bapak sorgawi. Iya. Jadi setiap orang harus tahu nanti ada yang khas. Seperti contoh, saya tidak pernah mimpi bahwa saya akan jadi gembala. Iya. Saya tidak pernah bermimpi bahwa saya akan meninggalkan Surabaya yang makanannya terenak di dunia ini. Saya harus pergi ke Bali yang sepi, gelap. Nah, kalau Tapi lihatlah apa yang terjadi sekarang. kalau boleh tahu dulu Om Arifin memang masa kecilnya cita-citanya apa? Dreamnya apa kira-kira sehingga sampai hari ini bisa Oh, dreamnya ya menemukan. cuma satu aja, jadi orang paling kaya. Tapi mulai kecil saya bilang sama mama saya, "Mah, nanti tak Iya. bangun rumah tingkat." Saya tidak pernah bergeser, saya ingin jadi insinyur teknik sipil. Dan itu tidak pernah bergeser dari awal. Tapi itu cuma apa? Itu cuma profession. Iya. Ada job. Kalau kita lihat tulisan di bemo ngupoyo upo, cari sesuap nasi. Ada profession. Seperti sekarang Roy as a profession ya, Iya. sebagai pengajar. Iya. Lalu ada calling. Itu panggilan ilahi. Iya. Dan setiap orang harus mengalaminya. Seperti saya, ada suara di tengah-tengah kita dilemparin batu di Lombok, go to Bali. Saya lapor Bapak rohani saya Pak Alex. Pak, saya dipanggil ke Bali. Tapi saya memerlukan restu dari beliau. Jadi itu sesuatu yang sangat personal. Iya. Seperti ya kita lihat nabi-nabi zaman dulu, Yeremia, Elisha, Iya. ya semua kan ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Iya. Pertanyaan saya begini lagi Om, apakah dari job kemudian profession sampai kepada calling ini, apakah Tuhan itu akan mendesain satu jalur artinya linear gitu, atau memang Tuhan itu dia dengan segala kemahatauannya kemudian memberikan kepada kita sebuah desain yang baru? Oh no, saya tidak percaya bahwa Tuhan itu memberikan takdir, FATE, faith, ya. Tetapi saya percaya kalau kita mau mengenakan cook daripada Tuhan, seperti dalam hidup saya, itu teratur dan terjamin. Seperti David berkata dalam 2 Samuel 23, perjanjiannya denganku teratur dan terjamin. Teratur dan terjamin. Dan kita bisa saja menggagalkan panggilan itu kalau maunya sendiri. Iya. Seperti contoh, Tuhan panggil saya ke Bali. Ya, pada saat Pak Niko tahun 1988 diutus Pak Alex ke Jakarta, Iya. Pak Niko bilang mestinya kamu ke Jakarta. Saya bilang enggak, bukan aku yang diutus, Anda yang diutus. Saya pikir kalau coba Anda, saya pikir kalau terbalik kita bisa enggak mencapai tujuan kita. Iya. Karena we don't walk by sight, we walk by faith. And we walk by pengarahan daripada orang tua kita. Seorang bapak bisa memberikan visi, bisa memberikan purpose, tujuan, memberikan blessing ya pada anak-anaknya. Dan itu akan memberikan kepada kita kemampuan untuk kita mengerjakan calling kita, mencapai destiny kita, sehingga akhirnya kita bisa sampai ke tujuan itu. Ya, sebagai contoh Pak Roni itu pernah kerja separuh waktu pada kantor akuntan. Dia kan lulusan Erlangga ya. Lalu juga ada satu kemungkinan bekerja di satu bank swasta terbesar lah. Iya. Tapi pada waktu dia sedang membersihkan kamar kosnya, bagian paling bawah daripada laci itu adalah peta Pulau Bali. Peta Pulau Bali. Mendadak Tuhan bicara sama dia. Dia telepon saya masih ingat sambil terisa-isa. Iya. Roni ini tidak cengeng, anaknya tough. Iya. Dia nangis, dia bilang saya di Jamat Tuhan, saya harus pergi ke Bali. Saya bilang come. Dia tinggal di rumah saya berapa saat. Lalu saya yang mengarahkan dia. Go to Lombok. And the rest is history.
Jadi kita perlu ada mentor, perlu lebih penting lagi bapak rohani Iya. untuk bisa ngarahkan kita. Iya. Kita lihat orang-orang yang jalan sendiri, kacau hidupnya. Iya. Sama seperti ketika seandainya kita bertemu seorang rekan di jalan, kemudian kita tanya, kamu mau kemana? Lalu kalau dia bilang, waduh saya nggak tahu ini saya mau kemana tujuannya, kita merasa aneh gitu Mbak ya. Iya. Ini kenapa ada orang pergi tapi dia nggak tahu tujuannya, berjalan tanpa arah. Iya. Seperti itu juga hidup kita sebetulnya, bahwa kita harus Kalau orang misalnya on ada purpose. muter di Tugu Pahlawan 16 kali, kita tahu something wrong gitu. Iya. Ya jadi kalau saya Lah makanya enak toh kalau sudah tahu tujuannya iya. dan sekarang kita nata. Manusia dikasih kehendak bebas. Saya kira kehendak bebas itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya yang pernah Tuhan berikan. Karena enak kalau tinggal jalani. Iya. No. Tapi kalau dikasih rel kan enak. Iya tak? Iya, betul. Jadi nggak bengkak-bengkok, lurus saja. Iya, iya. Hidup saya memang karena sudah menyerah sama Tuhan, linier. Iya. Dari pemimpin persekutuan doa rumah, lalu Surabaya Presenter, pemimpin full gospel, lalu jadi penginjil, dibina Pak Alex, lalu kemudian jadi gembala seperti sekarang. Dan kita semua tahu bahwa Pak Arifin punya destiny dan calling yang sangat spesifik ya, dari Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan bersama-sama bahwa ada 3 keyword sebetulnya yang sangat melekat pada diri Pak Arifin. Yang pertama adalah Kingdom Gospel ya, Injil Kerajaan. Lalu yang kedua adalah Raising the Son, bangkitkan putra. Dan yang ketiga adalah jubah pujian. Nah kira-kira Pak Arifin kenapa menekankan 3 hal ini kepada kita semuanya, anak-anak Pak Arifin yang kemudian akhirnya. Kalau saya ingat ke belakang, bukan karena saya mau, memang itu pengarahan dari Tuhan. Sebagai contoh, persekutuan doa di rumah kita itu suatu fenomena. Bahkan saya sempat dipanggil kepada yang berwajib, dibilang mengganggu lingkungan dan sebagainya. Sampai pernah digerebek, dikira tempat judi karena penuh sukacita. Ya, pertama-tama orang tanya saya, kenapa kok persekutuannya hari Jumat? Apa Jumat itu keramat? Saya bilang bukan. Dulu waktu saya dipanggil Tuhan kan bangkrut. Iya. Jadi saya tuh berseru-seru pada Tuhan hari Jumat kan enggak punya uang bayar tukang hari Sabtu. Karena Sabtu harus menggaji orang. Dari situlah dikasih jubah pujian itu. Jadi bukan karena saya mau. Saya dapat anugerah. Gitu ceritanya. Cuma mau nurut ke Bali. Cuma ketemu 5 family. Ini perlu ketaatan kita di Surabaya ini. Kan lagi luar biasa. Iya. Saya ingat hidup saya seperti Kisah Rasul 8 tuh. Bagaimana Filipus dipanggil ke jalan yang sunyi. Lonely street. Jadi kalau kita tidak percaya sama Tuhan, ya toh, ada percaya, ada trust, ada belief, ada trust. We trust the Lord, makanya bisa sampai hari ini. Sekali lagi kalau ada orang tanya saya, dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Berlawanan loh sama daging. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, bahkan bermusuhan, berseteru. Itu tanda yang paling sederhana yang bisa kita pahami Om ya, berarti ya. Kalau itu searah dengan daging ya berarti itu pasti bukan kehendak Tuhan. Ini tujuan Tuhan, ini dunia. Ya. Ini Niniwe, ini Tarsis. Kalau saya bilang aku itu Tarsis. Kalau Tuhan Niniwe. Seperti Yona, Yunus. Jadi bertolak belakang antara satu kutub dengan kutub yang lainnya. Itulah kehendak Tuhan dengan kehendak no daging. middle ground. No middle ground. Dan tidak ada area abu-abu. Gray area. Tentu saja sebagai manusia kita juga ada sesuatu yang was-was lah. Bimbang enggak? Suruh nutup perusahaan. Meninggalkan Surabaya. Semua orang yang saya cintai ada di kota ini. Orang tua saya, adik-adik saya, ya teman-teman sahabat yang hebat-hebat dan makanan yang enak. Surabaya ini tempat sangat menyenangkan. Tuhan bilang ke Bali, ada peneguhan.
Pertama dari Bapak rohani saya, Pak Alex. Beliau meninjau lalu memberikan berkat buat saya. Lalu yang kedua, ada seorang nabi dari Nederland. Namanya Aaron Schenk. Ya bukan hack ya, hack gila loh, Schenk. Dia bilang gini, you will serve me here and there. Benar. Yaitu Bali dan Surabaya. Yeah. I call you to become an island hopper. Yesus tidak pernah menunjukkan membangun gedung seperti apa. Yeah. Dan saya juga tanya, kenapa dok? Apa anda ada yang nyanyi di UGD? Ya kono mas, sampean niku iso nyanyi. UGD biasanya teriakan gitu, ya, apa, tangisan. Nyalakan gitu ya. orang. Nyalakan orang gitu ya. Nyanyi. Haleluya. Jadi rejoice itu adalah sebuah keputusan kita. Suatu keputusan. Dan yang tidak dipengaruhi oleh apapun keadaan yang kita alami.